coklat. Wow. Gambreng banget ya. Coba Pak, cari Pak. Mana ya? Dodol, pantas mabuk banget. Coklat kok dodol ya? Lah ini kurang mudeng ini. Wah ini perlu investigasi ini. Ya. Wah, Wondis. Nah, kita mesti cari pemirsa. Ada dodol coklat dan ada merek Wondis. Coklat apa ini? Seberapa enaknya? Kita cek siapa yang punya, siapa yang berkreasi, siapa yang membuat. Setuju? Setuju. Ya, kita cari ya, cari ya. Ketemu lagi dengan saya di Konco Kimpling, Jogja TV Digital Channel 35. Wah, nah tadi kan saya cerita tentang ada bau-bau coklat ya. Duh, di bandara kok ada bau coklat, ada apa ini? Nah ternyata ini jawabannya Mbak Dwi Martuti Rahayu. Ya, Mbak Tuti. Iya. Ya, ini pengusaha coklat. Wondis, gitu ya Pak ya? Iya, leres. Wondis itu singkatan dari Singkatan dari Pawon Gendis. Pawon Gendis. Iya. Nah yang menarik, coklat ini sudah sampai di tangan Pak Presiden Jokowi dan mendapatkan penghargaan ya? Coklat pegagannya Pak. Pagagan, Iya, ya, tapi coklat pegagan. sama tuh itu dengan satu Iya, kegiatan Anda? sekarang namanya Wondis. Karena Wondis. dulu itu berawal dari olahan pegagan. Oh pegagan, Iya. terus ganti nama ya? Olahan pegagan dulu belum ada brand khusus coklat Pak, masih Pawon Gendis. Ya. Nah ketika menentukan fokus di olahan kakao baru muncul brand Wondis tahun Iya. 2017. Tidak tertarik mengolah yang lain selain coklat? Kami sudah 2 komoditas yang kita olah. Yang pertama adalah pegagan, yang kedua adalah kakao. Jadi 2 saja sudah cukup banyak varian. Buah pala, Bisa kombinasi Pak, untuk varian bisa masuk ke coklat. kobis, Oh, sementara belum bisa. belum ya? Belum. Kobis dibuat permen? Belum. Belum Ya, nyoba. belum coba. Wah, rumput, wah asik loh. Rumput pegagan. Pegagan ya? Iya, Oh, jadi permen itu rumput. pegagan itu dulunya ketika nilai jualnya itu tidak ada, tahun 2013 saya memulai itu Pak, itu nggak ada nilainya, dianggap sebelah mata, dianggap rumput gulma. Gitu. Terus sekarang jadi makanan kita ya? Iya, makanan kita bahkan di hadapan para juri waktu seleksi penghargaan dari Pak Jokowi Adikarya Pangan Nusantara, kategori pelaku ketahanan pangan itu kami hampir 50-an jenis, 47 varian olahan pegagan Pak. Nah, salah satunya adalah coklat pegagan. Padahal kenyataannya di lapangan kita bersaing dengan kambing ya? Itu kan Iya, betul itu ya? dianggap gulma dan diberikan ke kambing. Aduh. Tapi sekarang karena nilai jualnya sudah naik sehingga Istimewa ya? iya ada harganya, Iya. bahkan kita olah. Wah ini olahannya ya bentuknya ya? Ini ada yang, ini lebaran bisa pesen loh ya? Iya, Belum apa. Ke kontaknya siapa Mbak Tuti? kontak bisa ke kami dan kami juga Berapa punya nomornya? 0822 Ya. 0822 850 91877. Iya, Anda yang langsung telepon dapatkan diskon 970%. Dan satu lagi Pak, ada free ongkir kemanapun, ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Bisa ngeterkin jaringan dhewe. Enggak, kami bekerja sama dengan cakep. pos, ya. Tapi kalau di wilayah Jogja radius 30 km dari Wondis Free? juga free ongkir. Oke. Nah ini produknya apa ya Mbak Tuti? Kami ini fokus di olahan coklat, tetapi kami juga berusaha mengkombinasikan dengan potensi-potensi lokal yang ada di Kulon Progo seperti gula semut, sehingga ada coklat gula semut, nggih. Ini Coklat seperti gula ini, semut. ya. Nih, ini sekaligus branding wisata unggulan yang ada di Kulon Progo. Nah, gula semut ini kan terkenalnya di Koka Pak, sehingga kita ambil wisatanya adalah Waduk Sermo. Ini pembelinya dari mana aja?
Kami ini seluruh Indonesia sudah Pak, alhamdulillah. Online juga? Karena ada yang online, ada juga melalui reseller kami, distributor kami, ada di Bali, Jakarta, Pekanbaru. Ya, bahkan pernah ada yang sampai ke California. Coklat cabai ini. Coklat cabai, coklat dicampur dengan cabai asli Pak, bukan rasa cabai perasa. Orang Isro sarap rasa loh. Bukan, ya. Bukan. Coklat itu manis. Manis, ada Cabai sensasi, pedes. iya, tetapi tidak seperti sambal. Jadi ada pedes-pedesnya. Itu pengaruh dari kita campurkan cabai kering. Bikin emosi nggak tuh? Enggak Pak. Nah, ini coklat kopi ini keren. Coklat ya. kopi ya, Ya. kopi lokalnya Kulon Progo. Ya. Itu Wondis. Ini manisan kulit wondis jeruk. pil. Pakai rasa jeruk ini. Bukan rasa lagi Pak, benar-benar kulit jeruk yang kita olah menjadi manisan. Loh, iya pengambil Ya. mana kuwi? Kulit Ya, jeruk. kami kerjasama dengan pengolah jeruk gitu, jeruk yang tebal itu Pak. Padahal kulitnya kan untuk makanan hewan tuh itu. Tapi itu masih ada vitaminnya Pak. Oh gitu ya. Itu inovasinya di situ. Ya. Terus ada Nah. juga yang lain yang premium, yang pokok, ada prosentase juga. Ini coklat pegagan ya, sama ya? Coklat begagan itu best seller produk kami. Oh gitu. Ya, sampai sekarang masih. Jadi rasanya produk natural unggulan. gitu ya. Rasanya cenderung manis, masih lidah Indonesia. Ini coklat hitam. Ya, ada coklat hitam itu istilahnya dark kalau di coklat. Oh ya. Ada coklat susu milk, terus ada coklat putih. Dan ini dodol. Dodol Dodol coklat kayak Garut itu ya. Dodol semacam Garut itu, tapi kami bahan utamanya adalah tepung ketan. Terus perasa coklatnya kami tidak pakai perasa buatan, tapi kami pakainya pasta biji kakao Wih. asli. Ini Ini varian coklat milk, prosentase coklatnya 45%. Wih. Kalau yang dark kami dari 60% sampai 100% Pak, Ini tanpa gula. bedak. Bukan Pak, Oh, itu bukan. camilan kekinian, Oh. namanya granola koko anak. Kok yang mana Mbak? Apa? Waci? Jadi biji kakao yang disangrai dengan Oh, kualitas oke, yang oke, baik oke, itu oke. tidak utuh Pak setelah dikupas. Kayak biji kates ya sebenarnya. Mirip-mirip ya? Mirip, tapi pecahnya memang tidak teratur. Hmm. Terus kita balut dengan gula kelapa namanya gula semut, campurkan kacang sangrai dan kismis. Ini ditelan. Langsung dicemil bisa, taburan kue, es krim, yogurt, dan lain sebagainya Pak. Oh, ini. Nah ini juga yang unik Buat dari rambut? kami, bukan Pak. Oh, bukan. Jadi kami ada upaya nirlimba, bagaimana caranya, apa yang kita olah dari kakao itu tidak ada yang terbuang. Dari daunnya, dari buah. Jadi kulitnya ini, kulit segarnya, Ya. dan itu dari kulit bijinya, Dari kulit bijinya, cangkang. Ya. Jadi minuman seduh Pak. Ya. Jadi minuman seduh. Nah di Pawon Gendis ini ada 12 unit usaha dari 32 anggota kami, wilayahnya 1 dusun. Kebetulan saya ketuanya dan saya juga yang mendirikan. Bahan bakunya kami ambil dari masyarakat yang mempunyai tanaman kakao di Kulon Progo. Nah, ini produk Kulon Progo ya? Iya, terus lokal Kulon Progo, bahan bakunya juga dari Kulon Progo. Dari lembaga mana saja yang telah mengajak apresiasi atau mengajak kolaborasi atau memberikan suatu apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini? Nah, Wondis Coklat ini merupakan salah satu unit usaha yang ada di organisasinya namanya Kelompok Wanita Tani bernama Pawon Gendis. Oke. Disingkat menjadi Wondis, Pak. Ya. Nah, di Pawon Gendis ini ada 12 unit usaha dari 32 anggota kami, wilayahnya 1 dusun. Kebetulan saya ketuanya dan saya juga yang mendirikan. Nah, ketika organisasi ini adalah pemberdayaan perempuan, kami dibina oleh Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata karena ada kegiatan wisata edukasi, Dinas Lingkungan Hidup karena ada pelestarian tentang pegagan, dan masih banyak lagi Pak. Ya. Nah, begini. Tadi Pawon Tani ya? Pawon Gendis. Pawon Gendis. Oke. PWT ya apa? KWT, KWT. Kelompok Wanita Tani. Nah, itu memberdayakan berapa areal lahan di dusun mana saja? Oh, nggih. Jadi
Dari 12 unit usaha, salah satunya adalah Wondis Coklat. Bahan bakunya kami ambil dari masyarakat yang mempunyai tanaman kakao di Kulon Progo. Itu berapa banyak? Nah, kalau yang sudah bekerja sama dengan kami secara nama kelompok organisasi ada 2 kelompok. Itu dari Kecamatan Kalibawang sendiri 1, terus dari Girimulyo juga 1. Tetapi anggotanya ada sekitar 70-an, yang satu lagi ada 40-an. Itu berapa luas itu kira-kira total? Luasannya karena kebetulan nyampur Pak dengan tanaman yang lain. Kalau dihitung luas campur tanaman yang lain ya ada tidak banyak sih, sekitar paling 10 hektar nggak ada Pak. Ya, artinya masih potensial untuk dikembangkan toh? Sangat, iya. Karena tanaman kakao ini kan dikenal sudah 30-an tahun yang lalu di Kulon Ada di Progo. sini ya? Iya. Tetapi makin ke sini perawatannya kurang, nilai jualnya turun karena kualitasnya juga turun. Sehingga ketika Wondis terjun ini mau nggak mau mendampingi petani dan sekarang masih dalam upaya memotivasi petani agar mau merawat tanamannya kembali. Peran pemerintah bagaimana untuk mengkondisikan bahwa bertani kakao ini juga menguntungkan? Sangat mendukung karena kebetulan kakao ini jadi potensi unggulan bidang perkebunan 3 selain ada kopi dan teh, sehingga pemerintah sendiri melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo juga mendorong membina mereka Pak. Ya, berarti sebetulnya dari tahun ke tahun ada target keluasan lahan ya? Ada, Target harusnya peningkatan ada. keluasan lahan? Iya, sama peningkatan kualitasnya. Ya, kualitas dan pencapaian target SDM ya produktif untuk ini kan? Iya, karena tantangan kami di hulu itu salah satunya adalah upaya regenerasi menjadi petani, Pak. Jadi banyak petani yang sepuh di atas 45 tahun. Nah, ini tidak ada regenerasinya yang bercita-cita menjadi petani atau merawat tanaman kakaonya. Sehingga ketika Wondis terjun ini juga memberi motivasi petani untuk menghadirkan anak cucunya mereka merawat, meneruskan kerjanya Ya. para petani. Ya. Mbak Tuti, Nggih? jadi kan asli Kulon Progo dari Bapak, Iya. tapi dari Ibu asli Medan, Asahan, ya. Awak anak Medan. awak kenyo Medan, Iya. campur. Campur nggih. Bapak merantau dulu ke sana ya, Iya, terus dapat Ibu di sana, Iya. terus umur 6 tahun balik ke balik ke Kalibawang. Yogyakarta, iya, sampai sekarang, Pak. Sekolah, Sekolah, iya, saya itu prihatin dari kecil, Pak. Sekolah itu diewangi ya istilahnya, ikut-ikut Titip, orang, ya. tidak semata-mata minta dibiayai sekolah, tapi nyindung ya. Iya, Nyindung nyindung. nanti bantu rumah Bantu, tangga, iya. bantu apa saja, ngenger ya. Nggih, ngenger. Ngenger, Gantinya adalah dibiayai sekolah. gantinya dibiayai sekolah. Dari SD, SMP, SMA? Dari SMP, Pak. SMP. Oh, SD masih sendiri ya? Masih karena berdekatan dengan rumah. Kalau SMP sudah ikut orang. SMP, kurang SMA ikut orang. Iya. Terus setelah lulus SMA, Merantau ke Jakarta karena ingin segera mempunyai uang. penghasilan Ya. untuk menyekolahkan adik-adik saya, Ya, kan ya, ada ya. 3 lagi tuh Pak. Ya. Merantau, pernah ke minimarket, Ya. terus berikutnya ke pabrik DVD elektronik. Ya. terus akhirnya pulang Kalibawang. Pulang ke Kalibawang setelah mendapat suami dari sana juga dulunya. Nah itu karena saya dari awal itu sudah komitmen dengan suami bahwa saya tidak akan tinggal di kota. Karena menurut saya tinggal di kota nggak enak. Saya harus berkarya di, Itu dia larang ya? iya, harus berkarya di desa sendiri. Iya. Sehingga waktu itu memutuskan sebelum saya pulang itu sudah membangun dulu usaha cucian motor, cucian mobil. Laundry. Sama laundry tahun 2010. Ya. Bahasa Medan juga biasa? Enggak bisa? Medannya Medan Melayu, Pak. Medan Jadi Melayu. bukan yang Batak. Oh, sulit itu. Iya, masih Kalau Melayu. Jawa oke ya? Iya. 13 tambah 8? Selikur, Pak. Iya. Mboten Oke. kali likur. Iya. Nah, pemirsa, ini inspirasi besar seperti Mbak Tuti ya. Dari nol, dari tidak ada. Dari sekolah aja nunut-nunut ya, ngenger ya. Nggih. Tapi sekarang menjadi penggerak. Penggerak ekonomi dirinya sendiri, keluarga, dan juga penggerak ekonomi masyarakat. Amin. Berarti pemilik usaha ini kan jenengan, Iya. ya toh? Secara usaha memenuhi kebutuhan ya, bisa memenuhi kebutuhan Alhamdulillah ini sekarang jadi sumber utama. sumber utama. Iya.
mata pencarian saya. Ya, tapi usaha Anda menikah juga menghidupi orang banyak. Nah, ini yang menarik. Alhamdulillah, nggih. Ya kan? Nah, ini adalah sesuatu yang istimewa dan itu ada di Kulon Progo dan perlu didukung oleh semua pihak. Gitu. Dukungan dari mana saja yang pernah diterima dan dijanjikan dan dikomitmenkan. Kami saat ini ada MOU dengan akademisi, itu ada 8 universitas, SLTP sama SMA. Seperti ada UGM, itu kami sebagai lokasi kampus perdekanya UGM, Pak. Terus ada yang lain itu ada UNY, UPN, terus UNU, dan masih banyak lagi. Terus untuk kemitraan kami juga ada di Bali, di Jakarta, terus di Jogja juga ada beberapa komunitas, sama di Pekanbaru. Terus perbankan juga mendukung kami, mensponsori beberapa kegiatan kami juga. Nah, intinya perlu penambahan bahan produksi kakao. Iya. Dan diutamakan dari lokal. Kulon Progo. Kalau tidak ada dari lokal pun memungkinkan toh? Memungkinkan, tetapi kenapa saya masih masih Bertahan. semangat ya untuk harus dari Kulon Progo dulu, karena potensi di Kulon Progo masih banyak banget. Nah, ini dunia perbankan bisa mendengarkan ini ya. Ini testimoni real lapangan ya, bahwa lahan masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Budidayanya relatif Cocok di Kulon dan Progo. tidak sulit. Tidak sulit. Modal Ya. tidak mahal. Tidak, karena kebetulan support dari pemerintah sendiri, bibit saja disuplai. Terus kadang pupuk, peralatan produksi untuk di hulunya pasca panennya juga disupport oleh pemerintah. Itu dari tanam bibit Ya. sampai tumbuh kokoa berapa lama? 1-2 tahun sudah bisa buah. Buah. Iya. Nah, itu buah pertama itu hitungannya bagaimana? Misalnya nanam 1 hektar dapat berapa? Aduh, detailnya itu satu pohon itu Pak, dalam 1 tahun itu kan panen raya 2 kali, panen rayanya. Tetapi setiap 5 hari sekali itu bisa dipanen, Pak. Oh gitu. Iya. Panen rayanya itu kemeruyuknya gitu ya? Iya, kemeruyuk-meruyuknya. Tapi tiap hari? Iya, cuma itu tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya terlalu deras, air hujannya, curah hujan tinggi itu juga seperti saat ini tuh banyak yang gugur bunganya, Karena banyak busuk hujan? buahnya. Iya, juga pengaruh. Oh, Jadi yang mahal itu bukan menanamnya, Pak, perawatannya. perawatannya. Iya. Harus telaten. Perawatannya dengan pupuk. Pupuk pasti iya. Musuhnya apa sih tanaman itu? Oh, banyak Pak penyakitnya, itu ada penyakit dari serangga, dari jamur. Waduh. Iya. Gitu ya. Nah, makanya harus telaten, itu perawatan yang paling utama adalah pemangkasan. Setiap minggu atau setiap 5 hari sekali ketika panen harus dipangkas. Dikurangi daun-daunnya, terus harus ada naungan. Tapi tidak boleh terlalu banyak naungan juga. Tapi relatif terjangkau ya? Sangat dibanding terjangkau. yang lain ya? Iya. Berarti budayanya butuh niat saat ini ya? Iya, benar. Nah, itu yang sedang kami garap, yakni memberi motivasi petani. 1 meter persegi berapa pohon kira-kira? Itu jaraknya 3-4 ya Pak, kadang 2,5, kadang 3 jaraknya Oh, pohon. gitu ya? Iya. Dan nanti lahan itu bisa ditanami dengan tanaman yang lain. Tumpang sari ya? Iya, seperti rempah-rempah di bawah dikasih Bawahnya. jahe, iya. Duren pun masih bisa, seperti di Kalibawang masih ada durennya, masih ada kelapanya, masih ada pisangnya. Pohon tinggi maksimal berapa? Tidak Pohon boleh kakao? lebih dari 3 atau 4 meter. 4 meter gitu. udah terlalu tinggi, 3 lah paling enggak. Makanya harus ada pemangkasannya Pak. Oke. Pemasaran sejauh dari mana nih? Paling jauh kami pernah di California. Oh ya? Kami ada mitra namanya Koperasi Konsumen Gria Jatirasa, sampai ke California. Kalau di wilayah Indonesia ya ada Pekanbaru, ada Kalimantan juga. Ya. Ini apa ini? Exotic beans. Ya, coklat eksotik. Kita kombinasikan dengan gula semut Wih. dan kopi. Gitu ya? Saya nggak boleh cium-cium nih. Hah? Seperti anu ya? Batang emas. Iya, batang emas. Ya. Kakao ya. Padahal kakao itu bayangannya kan dari luar negeri ya itu ya. Tanaman kakao aslinya. Mengolahnya. Aslinya. Oh, aslinya iya dibawa dari luar negeri, dikenalkan di Indonesia. Tapi ternyata alamnya cocok ya, seperti Kulon Progo ini juga Cocok sekali. bisa tumbuh subur itu. Iya, Yakin? sangat sih. Ini kami bawa Pak contoh buah kakonya Ya, ini. ini Ya. contoh buah kakaonya seperti kates ya. Apa ya? Manggis ya? Apa ya?
Kalau dalamnya putih-putihnya, dagingnya itu yang berwarna putih itu rasanya seperti manggis rasanya. Ini plastik, Asli Pak, asli. asli. Nah asli ini sudah kondisi gimana nih? Kalau Kayak yang gini. ini warna waktu mudanya itu ungu Pak. Ini ketika matang jadinya seperti ini, ada oren-oren. Terus nanti diproses itu sampai berapa lama lagi dari ini? Proses setelah petik buah itu nanti ada pecah belah buah untuk diambil bijinya, kemudian difermentasi. Fermentasinya selama 5 hari, Kalau terus nanti dijemur dan sortir untuk menentukan kelas dan Ini? kualitas. ini udah nggak di apa-apain? Itu nanti dibelah Pak. Oh dibelah, Iya, diambil bijinya ambil di bijinya, dalamnya. terus difermentasi juga. Fermentasi, nggih, terus penjemuran, terus disortir. Baru kami terima sudah dalam bentuk biji kering fermentasi. Lucu ya. Satu pohon berapa biji bisa sekali panen? Kalau panen raya? Kalau 5 hari sekali itu tergantung perawatan sih sebenarnya sama tanahnya juga, nggih. 5-6 Oh bisa, tapi nek nggak panen raya sedikit ya bisa 2-3 Misalnya saya petani kakao ini jualnya per kilo atau apa? per kilo Pak. Nah, Ya. berapa kilo? 1 kilo isi berapa? 1 kilo biji. Ya. Nah, itu grid-gridan Pak, Oh, ada yang bijinya? Iya, bijinya. Enggak segini? Enggak. Jadi Oh. kami ini mendampingi petani untuk proses pasca panennya. Jadi ada proses fermentasi, penjemuran, sortir itu ada di petani. Oke. Nah, setelah menjadi grade-grade tadi, kelas-kelasan dikirim ke kami. Jadi nilainya tinggi ya? Tinggi, dan kami pun memberi motivasi petani itu salah satu caranya adalah membeli harga biji kakao mereka di atas harga tengkulak. Kalau di tengkulak paling tinggi sekarang 18.000, 20.000 Pak. Kelasnya asalan, mau bagus mau enggak, jamuran atau apapun itu, tingkat kekeringannya harganya segitu. Nah di kami suruh bersusah payah sedikit Pak, tetapi kami menghargai mereka. Itu fermentasi, disortir, nanti ada kelas-kelasnya. Kelas 1 sampai 45 dan 50.000 per kilonya. Kelas 2 35.000. Kelas 3 yang sudah tidak masuk ke Wondis itu bisa ke tengkulak. Jadi kembali lagi petani tinggal milih. Mau yang harga tinggi tinggal bersusah payah sedikit, tapi harga yang kami berikan sesuai dengan kerja keras mereka. Nah, mengapa petani masih belum banyak yang terjun ke tanaman kakao? Karena proses penyembuhan tanaman sekarang yang banyak penyakit itu memang butuh waktu lama Pak. Gitu. Nah solusinya memang ada peremajaan. 2 pilihannya, dipangkas total diganti tanaman baru, butuh waktu 1-2 tahun, atau dipangkas total tumbuh, tunas baru disambung, nunggu paling nggak sampai setahun. Repot. Iya, Ya, iya. pasti Itu dong. pilihan Alasannya sih. repot itu. ya? Iya, kembali biasanya seperti itu Pak. Oke Mbak Tuti, Anda Medan Kenyo, Kalibawang. Bahasa Medan juga biasa. Enggak bisa. Medannya Medan Melayu Pak, Medan jadi Melayu. bukan yang Batak. Oh, Ya. sulit itu. Iya, masih Kalau Melayu. Jawa oke ya. Iya. Kita coba dunia Jawa. Ya. Saya akan ngomong angka, terus jumlahnya bahasa Inggris. Kalau mau Inggil, Aduh, ya? mudah-mudahan bisa ya Pak. Iya nggak apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa. Oke. 12 tambah 17. Kali welas ditambah 12 tambah 17 sama dengan berapa dalam bahasa kromo Inggilnya apa? 12 tambah 17. Ya, 29. ya. Nggih. Betul? Nggih. Keren. Ya, betul, jangan ragu-ragu. 9 tambah 6. 9 tambah 6 itu gangsal welas. Iya. 25 tambah 9. Tigang dosa setunggal. 25 tambah 9. Tigang dosa sekawan. Ya. 7 tambah 4. 11. 41 tambah 13. Gangs 41 tambah 13. 13. 13 seket sekawan. Terus mboten Ya, Pak? betul. Ya, keren. Top. Ya. 13 tambah 8. Selikur Pak. Ya. Mboten Oke. kali likur. Ya. Selamat ya. Keren Iya. Mbak Tuti. Atur nuwun. Sami-sami. Semoga semakin berkembang, semakin Amin. bisa memberdayakan masyarakat lebih banyak lagi. Amin. Dan teman-teman, inspirasi menarik sekali dari Mbak Tuti. Wondis Coklat, Pawon Gendis Coklat, Kalibawang. Sampai jumpa.